Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan narasumber kedua saya, yaitu ibu saya sendiri. Nama saya Ibu Kiswati, umur 40 tahun. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Reformasi 98. Yang pertama adalah, seingat Ibu, bagaimana kondisi kejadian Reformasi 98 di sekeliling Anda? Apakah ada kejadian penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Ada. Tahun 98 itu ada penjarahan terhadap Tionghoa di kota Jakarta, Palembang, dan sebagainya. Itu dikarenakan karena salah paham. Tionghoa dituduh melarikan uang rakyat. Seingat Ibu, bagaimana situasi negara pada saat peristiwa reformasi pada bidang sosial? Waktu itu diwarnai dengan konflik karena lemahnya hukum dan ekonomi itu buruk. Jadi konflik itu di bidang ekonomi. Terjadi krisis ekonomi waktu itu, harga kebutuhan sembako melejit naik. Jadi terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan pada bidang ekonominya kejadiannya apa? Kejadiannya yaitu mendapat orde baru, jadi malah bagus. Sedang ada apa ini namanya krisis, nah terus semua ganti perubahan, jadi reformasinya perubahan lebih bagus daripada yang kemarin, orde lama. Menurut Anda, apa faktor pemicu gerakan reformasi 98? Benarkah yang dilakukan mahasiswa pada saat itu turun ke jalan? Benar, itu bisa dibenarkan karena dengan demo, tuntutan, nah itu suara rakyat terbanyak bisa membangkitkan orde baru tadi, asal tidak membuat kerusuhan seperti fasilitas umum, terus apa itu namanya, tidak brutal lah. Gitu. Faktor pemicunya apa? Faktor pemicunya terjadi karena tuntutan rakyat atau apa? Tuntutan rakyat itu ya gini, kan Soeharto kan suwi. Pak Soeharto itu lama, ekonominya lemah. Dengan ini demonstrasi, ada orde baru ini, jadi nanti rakyat bisa naik, bisa ganti ke reformasi, ganti acara ganti zaman, ganti zaman, orde lama ke orde baru, perubahan lebih bagus daripada orde lama. Jadi banyaklah perubahannya, lebih bagus orde baru daripada orde lama. Tadi semua serba canggih. Reformasi ya, maju. Menurut Anda, apakah setuju tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi 98 dalam melerai massa? Mahasiswa, karena menurut saya polisi ini setuju cara menangani rakyat. Kan ada korban jiwanya. Setuju cara? Ya setuju. Ada aparat itu setuju. Semua sudah bisa teratur dengan rapi. Ada yang menangani itu hukumnya. Cuma kan itu kan ini kan memakan korban. Masa setuju? Oh, kalau memakan korban itu saya tidak setuju. Masalahnya mengorbankan mahasiswa tuh. Nah, jadi kalau bisa sih itu diusut, cuma ya secara hukum lah gitu loh, jadi ada pihak yang tidak dirugikan gitu. Jadi ini
gak setuju mergone iku memakan korban. Nggak setujunya memakan korban. Jadi harus luwih apik neh dalam menangani masalah dengan rakyat. Harus didiskusikan, Omongi apik-apik sih. dirunding secara keluargaan atau gimana. Jangan asal tembak gitu loh. Jadi kan nggak salah sasaran, berarti nggak ada yang dirugikan. Gitu. Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan Reformasi 98 yang terjadi di berbagai wilayah? Ya pemerintah yang tanggung jawab. Menurut saya. Kenapa nek pemerintah? Nah, kalau memakan korban gitu kan harus yang maksudkan pemerintah. Terhadap peristiwa kerusuhan Reformasi 98 yang terjadi di berbagai wilayah. Ya pemerintah yang tanggung jawab. Menurut saya. Kenapa nek pemerintah? Nah, kalau memakan korban gitu kan harus yang maksudkan pemerintah, aparat juga. Kan podo mahasiswa kan terlibat. Kenapa mahasiswa enggak podo ikuti? Kan terlibat jadi semua bertanggung jawab. Jadi harus semua bertanggung jawab, enggak harus pemerintah saja. Mahasiswa harus tanggung jawab. Boleh demo asalkan secara teratur gitu, nggak ricuh, nggak makan korban, supaya tidak memakan korban, nggak ada yang dirugikan lah pokoknya. Demonstrasi yang bijak untuk ke orde baru yang lebih canggih, lebih bagus, lebih teratur, biar negaranya semakin maju. Nanti penerus bangsanya juga lebih lebih unggul, lebih bagus lah, lebih baik lah itu dari yang kemarin gitu loh. Waktu Reformasi 98 itu ibu umur berapa? 98 itu saya umur berapa? 17 tahunan lah kurang lebih. SMA. SMA. Ya sudah kerja. Waktu itu kan di Jepara itu apakah ada demo kayak nuntut gitu gak? Gaji itu dulu itu ya malah minim. Nah, semenjak ada demo itu agak naik malah. Jadi makanya ada krisis moneter itu menunjang. Jadi gaji naik. Walaupun sedikit kan ada kenaikan. Dampak positif. Dampak positif lebih ekonomi. Terus pendapatan juga lebih naik daripada sebelumnya, lebih bagus. Di Jepara gak ada demo-demo gitu, Mak? Kalau Jepara enggak ada. Aman. Enggak ada. Adanya di kota-kota. Kayak Semarang ada gak, Mak? Semarang mungkin ada. Di Jepara itu sana itu pada demo, Jepara malah maju sendiri. Masalahnya ekonomi di Jepara 98 itu malah meningkat setelah kejadian. Setelah itu malah ekonominya lebih bagus. Saat itu berprofesi sebagai apa? Saya sebagai sekretaris pemegang mebel di Jepara, Sri Rezeki ya. Iya. Tahun kemarin waktu RD baru kemarin waktu ada krisis moneter reformasi itu malah bagus untuk di Jeparanya. Waktu itu kan Presiden Soeharto kan disuruh lengser. Waktu itu tanggapan kayak sekelilingnya ibu, kayak ibu jenengan iku milih mundur ae apa? Kalau ulang dulu itu malah lebih bagus Pak Soeharto. Masalahnya semua bahan makanan pokoknya makanan bahan-bahan pokok itu lebih murah. Lah, sekarang ada krisis moneter semua serba naik. Gitu loh. Kalau disuruh milih, kalau zaman dulu orang-orang tua dulu malah milih Pak Soeharto. Semuanya serba murah tapi serba sulit. Kalau sekarang serba mahal cuma lebih mudah. Lebih mudah mendapatkan juga lebih mahal cuma untuk mendapatkan lebih mudah.